Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik, ada dalam pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan, sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan bukan hanya memberkati bagi Bapak Ibu dan Saudara, tetapi mampu menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, bahkan karyawan yang Tuhan percayakan kepada kita. Andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu, supaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh menyukakan hati Allah. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah betul-betul menyukakan hati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkannya. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami bisa bangun dari istirahat kami, dan kami bersyukur kepada Tuhan sepanjang malam Tuhan melindungi kami dalam istirahat kami. Dan pagi ini izinkanlah kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang tak terhingga. Kami bisa menikmati nafas kehidupan, kami bisa menikmati udara yang begitu segar. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan pesan-Mu bagi kami semua. Katakanlah yang Engkau katakan Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang sederhana ini. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi ini terambil dari surat Yohanes pasal yang kedua, atau 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-6, dengan perikop yang diberikan oleh LAI bagi kita semua, Kristus pengantara kita. Saya akan membacakan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes menceritakan kisah hidupnya dalam suratnya ini. Kita melihat Yohanes mengirimkan surat untuk semua orang yang rindu belajar mengenal siapa Kristus atau kebenaran itu, atau firman yang dia katakan itu. Nah, dia mengatakan bahwa setiap orang adalah orang yang berdosa. Itu jelas, dia mengatakan bahwa semua orang itu berdosa, tidak ada yang tak berdosa, termasuk dirinya. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa kita berdosa, kita punya harapan, karena Tuhan mengasihi kita pada saat kita berdosa, pada saat manusia berdosa. Itu sebabnya dia mengatakan Kristus sebagai pengantara antara kita dengan Allah. Allah kudus, manusia berdosa. Itu konsep yang tidak bisa berubah. Allah adalah kudus, pribadi yang kudus, dan kita adalah berdosa. Dan bagaimana kita bisa mencapai kekudusan? Tentu tidak akan bisa dengan dosa kita. Itu sebabnya ada satu perantara yang bisa membawa kita yang berdosa ini kepada yang tak berdosa, yaitu pengganti kita yang berdosa ini, supaya kita tidak berdosa. Siapakah dia? Kristus. Dan kita harus mengakui penebusan yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Itulah prinsip hidup orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dikatakan oleh Yohanes ini. Dia berkata bahwa dan ia adalah Kristus, adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kata seluruh dunia tanpa terkecuali dari suku manapun.
tanpa terkecuali dari orang seperti apapun, tanpa terkecuali dari orang berkedudukan seperti apapun. Tuhan sungguh mengasihi orang berdosa supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kita tidak boleh terus larut dalam dosa. Itu yang dikatakannya. Ayat 6 jelas dia mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau orang mati untuk Tuhan, banyak yang bersedia. Tetapi orang hidup untuk Tuhan, itu sulit dicari. Dan saya berdoa, jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen adalah orang yang bukan hanya siap mati untuk Tuhan, tetapi orang yang siap hidup bagi Tuhan. Yohanes membuktikan, dia siap hidup bagi Tuhan, meskipun aniaya menerpa dirinya, meskipun derita menerpa dirinya. Tidak satu kata pun dia menyalahkan Tuhan. Tidak satu kalimat pun dia merasa bahwa itu adalah beban, tetapi itu adalah kasih karunia yang Tuhan percayakan kepadanya. Itu sebabnya, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita hidup dalam Kristus, kita hidup dalam kebenaran yang diajarkannya kepada kita semua. Kiranya Jemaat Gereja Baptis Kayen siap hidup untuk Kristus dan menjadikan Kristus satu-satunya perantara kita dengan Allah, supaya kita bisa berjumpa dengannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami dapat rasakan pagi ini. Kami mendengarkan isi hati Tuhan yang dahsyat. Kami mendengarkan pesan-Mu yang jelas, supaya kami hanya memiliki perantara, yaitu Kristus. Kami yang berdosa ini Tuhan dapat menjadi suci oleh karena Kristus yang telah menebus kami. Kami percaya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Engkau, kami hidup sebagai orang-orang kepunyaan-Mu Bapa, yaitu hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami siap hidup dalam kebenaran-Mu, apapun yang akan terjadi dengan kami Bapa. Itu komitmen yang Tuhan kami rindu Engkau menguatkan, Engkau memampukan kami. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami. Beri hikmat kepada kami sepanjang hari ini, supaya apa yang kami lakukan, tangan Tuhan mampu membuatnya berhasil dan menjadi berkat. Haleluya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Amin. Tuhan memberkati.